Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Padihaya dari kelas 95 PIO. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai infografis saya, yang berjudul Peranan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan Minat Baca. Apakah yang dimaksud dengan perpustakaan? Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu lembaga yang berisi koleksi buku sebagai penunjang dalam meningkatkan sumber belajar yang diatur untuk dibaca, dipelajari, dan dijadikan bahan rujukan. Seperti apakah perpustakaan sekolah itu? Perpustakaan sekolah itu dapat diartikan sebagai unit kerja suatu sekolah yang menyediakan bahan pustaka berupa buku maupun non-buku yang dapat digunakan oleh siswa, guru, ataupun karyawan guna membantu terlaksananya proses belajar mengajar. Peran perpustakaan. 1. Sebagai pusat informasi di mana salah satu tempat yang dimiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal tersebut dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku tidak hanya satu. 2. Sebagai pusat inovasi, di mana perpustakaan sebagai tempat persimpanannya sebagai informasi yang dulunya hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk timbulnya ide-ide yang kreatif. 3. Sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, serta tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Fungsi perpustakaan. 1. Fungsi edukatif. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat baca para siswa, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa. 2. Fungsi informatif. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu, pengetahuan yang bermutu, dan update yang disusun secara teknis, teratur, dan sistematis sehingga dapat memudahkan para petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukan. 3. Fungsi administratif. Perpustakaan harus mengerjakan percatatan, penyelesaian, dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif, dan efisien. Yang keempat, fungsi rekreatif. Perpustakaan di samping menyediakan buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif atau hiburan dan bermutu sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu luangnya, baik oleh siswa maupun oleh guru. Meningkatkan minat baca ada 5. Yang pertama, kenali pengunjung. Sebagai pengurus perpustakaan, hal penting adalah mengetahui siapa yang akan berkunjung ke perpustakaan. Dengan mengenali pengunjung, maka pengurus dapat merencanakan pengembangan perpustakaan. Pengurus juga dapat mengatur tata letak, desain interior perpustakaan agar nyaman untuk berlama-lama membaca buku. Yang kedua, lengkapi koleksi buku perpustakaan dan koran. Pengunjung datang ke perpustakaan dengan keinginan dapat menambah wawasan dengan ilmu atau informasi yang baru. Pengurus harus dapat mengusahakan menambahkan koleksi buku perpustakaan dan menempatkan sesuai kelompok bidang ilmunya. Yang ketiga, atur ruangan agar nyaman dan aman. Mengatur ruangan ini juga perlu dilakukan. Jika ruangan perpustakaan kecil, maka dapat didesain perpustakaan yang tanpa tempat duduk atau lelesehan. Jika perpustakaannya mempunyai pemandangan di luar bagus, maka dapat dibuatkan jendela keluar agar pengunjung dapat melihat sambil membaca. Yang keempat, buat acara atau lomba, di mana perpustakaan perlu membuat acara. Misal, untuk memperingati hari penting diadakan lomba, hal ini perlu dilakukan agar berkunjung ke perpustakaan tidak malu lagi dan takut. Selain itu, juga dapat mempererat jarak antara siswa dan pengurus perpustakaan. Yang kelima, buat list buku populer dan rekomendasi. Dari buku yang paling banyak dibaca atau dipinjam, dapat membuat list buku populer sehingga pengunjung tertarik buku apa yang populer tersebut. Dari kebiasaan peminjaman buku, pengurus juga dapat menyarankan, merekomendasikan buku apa yang kemungkinan besar pembaca tersebut tertarik. Sekian dari paparan infografis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.